Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, baik. Nah, kita langsung saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita tentang perpindahan panas atau kalor. Dari materi ini adapun tujuan pembelajaran yang kita ketahui, yang pertama itulah peserta didik dapat mengetahui perpindahan panas atau kalor. Yang kedua itu peserta didik dapat mempraktikkan proses perpindahan panas atau kalor. Nah, dari materi yang kita ambil tadi, perpindahan panas atau kalor, di sini ada 3 cara. Ada 3 cara. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, konveksi. Yang ketiga, ada radiasi. Nah, perpindahan panas atau kalor ini ada 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, dan yang kedua adalah konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Nah, bagaimana itu perpindahan panas kalor secara konduksi? Perpindahan panas atau kalor secara konduksi, ya kita bisa mempraktekannya. Yang pertama, ada paku terbuat dari besi dan juga paku terbuat dari baja. Nah, paku ini masih dingin. Di sini juga ada panas berasal dari api. Nah, yang pertama kita bakar dulu. Nah, kita bakar. Nah, terus lama-kelamaan menjadi hangat. Lama-kelamaan menjadi hangat. Nah, di sini sudah merasa hangat dan panas. Nah, bisa merambat ke di sini, ke tangan. Paku ini yang disebut dengan perantara. Nah, tapi perantara ini dia tidak bisa berpindah. Ya. Ketika dibakar tadi, maka panasnya itu bisa merambat ke tangan. Nah, itu yang disebut dengan konduksi. Jadi konduksi itu adalah perpindahan panas atau kalor melalui zat perantara. Tetapi zat perantara tidak berpindah. Contohnya apa, anak-anak? Contohnya
perpindahan panas atau kalor secara konduksi itulah perpindahan panas atau kalor melalui perantara, tapi zat perantara tidak berpindah. Contohnya tadi itu panas bisa merambat tadi paku. Selain paku tadi bisa besi yang lain, misalnya besi beton atau timah. Yang kedua, konveksi. Gimana cara untuk mempraktekannya? Yang pertama, kita ambil sendok. Ini air. Kita ambil sedikit. Dingin, lalu kita bakar. Air ini sebentar lama-kelamaan menjadi hangat dan menjadi panas. Nah, di sini air sudah mulai mengembung. Dia mengembung ke atas. Ya. Di bagian bawahnya sudah mulai panas. Dia sudah mulai mengembung ke atas, lalu di atasnya masih dingin, bisa berpindah ke bawah. Nah, dia mulai naik turun. Yang di bawahnya itu sudah ya. Ini sudah mulai mengembung. Mengembungnya dia naik ke atas. Air yang di atas itu yang dingin turun ke bawah. Ya. Airnya sudah mendidih. Nah, ini contoh cara mempraktikkan perpindahan kalor atau panas secara konveksi. Nah, apa itu perpindahan panas atau kalor secara konveksi? Melalui zat perantara. Dan zat perantaranya bisa berpindah. Ya, contohnya tadi konveksi itu zat perantaranya bisa berpindah. Nah, tadi sudah dipraktekkan bahwa air itu ketika dipanaskan air itu bisa mendidih ketika dipanaskan. Nah, yang menjadi perantara di sini adalah airnya. Air ketika dipanaskan dia bisa berpindah, yang di bawah bisa mengembung ke atas, lalu yang dinginnya itu bisa turun ke bawah. Jadi zat perantaranya itu adalah air, bukan sendok. Ya, itu yang disebut dengan perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Contohnya tadi itu air. Contohnya
ketika dipanas bisa mendidih. Nah, ini contoh dari konveksi tadi. Yang ketiga, radiasi. Perpindahan panas atau kalor secara radiasi. Ya, ini namanya globe atau bumi yang dikecilkan, juga disebut dengan bola bumi yang dikecilkan atau dunia yang dikecilkan. Nah, di sini ada matahari. Nah, saya menggunakan center ini sebagai contoh dari mataharinya. Matahari. Nah, ketika matahari ini bersinar ke bumi, bumi bisa panas. Nah, kalau bumi itu semakin dekat ke matahari, maka pasti merasa lebih panas lagi. Nah, matahari ketika dia naik ke atas, maka bumi juga lebih merasa panas lagi. Ya, di bumi itu kita bisa ketika mau menjemur padi, bisa menjemur pakaian. Nah, dengan cahaya matahari, dengan sinar matahari bisa dikeringkan. Dari masa satu contoh dari sinar matahari yang memancar ke bumi. Nah, terus yang lain juga salah satu contoh panas. Ini panas berasal dari api tadi. Nah, ketika tangan kita berbuat seperti ini, maka apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan adalah panas. Dari panas api ini bisa merambat ke tangan, Tetapi di sini tidak ada perantaranya, tidak melalui perantara, karena cahaya matahari dia memancarkan langsung ke bumi. Ya, itu yang disebut dengan radiasi. Perpindahan panas atau kalor secara radiasi contohnya sinar matahari ke bumi. Nah, itu tadi perpindahan panas atau kalor secara radiasi. Jadi perpindahan panas atau kalor secara radiasi itu perpindahan panas atau kalor secara langsung tanpa zat perantara. Contohnya tadi sinar matahari memancar ke bumi. Dari materi yang kita pelajari pada hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perpindahan panas atau kalor terdiri dari 3 jenis atau 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua adalah konveksi, yang ketiga adalah radiasi. Akhir kata dari kegiatan pembelajaran pada hari ini,
Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki, karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Terima kasih.